Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan membaca kitab Nihayatuz Zain pada fasal salat berjamaah. Faslun, fasal fil jamaati, di dalam jamaah, fis sholati, di dalam salat. Jadi pada fasal ini akan dijelaskan tentang sholat berjamaah. Wahia, dan adapun sholat jamaah itu min khasa'isi hadhil ummah, itu diantara kekhususan umat ini, yaitu umatnya Nabi Muhammad SAW. Fa inna awwalaman, karena sesungguhnya pertama kalinya orang sholat jama'atan, yang melaksanakan sholat jamaah, minal basyari, daripada manusia, itu adalah Rasulullah SAW. Jadi orang yang pertama kali melakukan sholat jamaah dari kalangan manusia itu adalah Rasulullah SAW. Wa innama kanu yusalluna qabla dzalika furada, dan hanya saja dulu mereka itu melaksanakan sholat qabla dzalika, sebelum disyariatkannya jamaah, mereka melaksanakan sholat itu furada, secara sendiri-sendiri. Jadi orang-orang dulu mereka ini melakukan sholat secara sendiri-sendiri. Wa maknaha, adapun makna jamaah asyariyyi, wa makna hasyariyyi, adapun makna jamaah secara syariat itu adalah rabtu sholatil ma'mum bis sholatil imam, itu adalah menghubungkan sholatnya makmum bis sholatil imam, dihubungkan dengan sholatnya imam. Jadi makna jamaah secara syariat itu adalah menghubungkan sholatnya makmum yang sebelumnya sendiri dihubungkan dengan sholatnya imam, sehingga menjadilah jamaah. Walafdhuha, adapun lafadz jamaah itu yasluhu, itu layak, likullin minal imami wal ma'mum, layak bagi masing-masing dari imam dan makmum. Jadi ketika disebut lafal jamaah, maka lafal jamaah itu tertuju kepada imam dan tertuju juga kepada makmum. Jadi imam masuk, makmum juga masuk, tertuju kepada keduanya. Wa yata'ayyanu, dan menjadi tertentu apa lafal jamaah, li ahadihima, bagi salah satu daripada keduanya, bil qarinati, dengan qarinah atau dengan indikasi. Nah, terkadang juga dengan indikasi tertentu jamaah itu ditujukan kepada salah satu dari keduanya, hanya ditujukan kepada imam saja atau hanya ditujukan kepada makmum saja. Wahia, dan adapun sholat jamaah itu afdolu, itu lebih utama, minal infirad, daripada sholat sendirian. Jadi sholat jamaah itu lebih utama daripada sholat sendiri, bisab'in wa isyrina darajatan, dengan 7 dan 20 derajat, 20 derajat. Wal hikmatu fiha, dan adapun hikmah fiha, di dalam sholat jamaah itu adalah anna sholata, bahwasannya sholat itu adalah diyafatun, hidangan makanan atau jamuan makanan, wa ma'idatun barokatun, dan hidangan yang barokah. Jadi sholat itu adalah jamuan makanan dan hidangan yang
penuh dengan barokah. Wal karimu, adapun zat yang maha pemurah, itu la yadau maidatahu, dia tidak meletakkan hidangannya illa kecuali li jama'atin, kecuali untuk jamaah. Jadi sholat jamaah itu digambarkan seperti jamuan makan dan hidangan yang melimpah ruah, yang mana hidangan tadi itu tidak diperuntukkan kecuali untuk jamaah. Wa aqalluha, dan adapun paling sedikit-sedikitnya jamaah, fi ghairil jum'ati, pada selain sholat Jumat, itu adalah imamun wa ma'mumun, imam dan makmum. Jadi paling sedikit-sedikitnya jamaah, batas minimalnya jamaah itu adalah imam dan makmum. Itu sudah dianggap jamaah. Sholatul jama'ati, adapun sholat jamaah, fi ada'i maktubatin, di dalam menunaikan sholat maktubah. Yang dimaksud dengan sholat maktubah ini adalah sholat 5 waktu, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Ghairi jumu'atin, selain sholat Jumat, hukumnya adalah sunnatun muakkadatun, hukumnya adalah sunnah muakkadah. Nah, hukum sholat jamaah hukumnya adalah sunnah muakkadah itu inda Rafi'i wal Mawardi, menurut Imam Rafi'i dan Imam Mawardi. Wal mu'tamadu, adapun pendapat yang mu'tamad, yaitu pendapat yang difatwakan dalam mazhab Syafi'i, indan Nawawi, menurut Imam Nawawi, wa ghairihi, dan selain Imam Nawawi, annaha, bahasanya sholat jamaah, fi ghairil jumu'ati, pada selain sholat Jumat, itu fardu kifayatin, hukumnya adalah fardu kifayah. Fardu kifayah untuk siapa? Lirijalin, yaitu untuk laki-laki, ahrorin, yang merdeka, mukimin, yang mukim, yang tidak dalam kondisi safar, ghairi uratin, yang tidak telanjang. Artinya orang tadi memiliki pakaian yang dapat dia gunakan untuk menutupi aurat, sehingga dia bisa melaksanakan sholat secara berjamaah. Jadi bagi laki-laki yang merdeka, yang mukim, tidak dalam kondisi safar, yang memiliki baju untuk menutupi auratnya, maka hukum menunaikan sholat 5 waktu secara berjamaah itu hukumnya adalah fardu kifayah. Artinya jika sholat jamaah ini tidak didirikan dalam satu desa, maka seluruh penduduk kampung, penduduk desa tadi itu berdosa. Fi ada'i maktubatin, di dalam menunaikan sholat maktubah, sholat 5 waktu. Wal wajibu, adapun wajibnya, fi'luha, mengerjakan jamaah, itu ala wajhin, itu dengan bentuk yadharu, yang bisa menjadi tampak, bihi, dengan bentuk tersebut, asyiaru, syiar Islam. Jadi sholat jamaah tadi wajib dilaksanakan dengan bentuk yang mana dengan bentuk tersebut syiar Islam bisa menjadi tampak. Akan tapi kalau dengan bentuk atau dengan cara
yang dengan cara tersebut atau dengan bentuk itu syiar Islam tidak menjadi tampak, maka itu belum mencukupi, belum menggugurkan fardu kifayah. Fayakfi, maka mencukupi fil qaryati shaghirati, pada desa yang kecil, iqamatuha, yaitu pelaksanaannya jamaah, bimahallin wahidin, di satu tempat, yadharu, yang bisa menjadi tampak, bihi, dengan satu tempat tadi, apa, asyiaru, syiar Islam. Jadi meskipun pelaksanaan sholat jamaah tadi itu hanya dilaksanakan di satu tempat, akan tetapi syiar Islam itu bisa tampak, maka itu sudah cukup bagi desa yang kecil. Wa ammal qaryatu al-kabiratu, adapun desa yang besar, wal baladu, dan balad, yaitu balad ini seperti kecamatan. Adapun desa yang besar dan balad, maka fala budda, harus, fihima, pada keduanya, desa yang besar dan balad, min iqamatil jamaah, dari dilaksanakannya jamaah, bimawadi'a, yaitu pada beberapa tempat, bihaitsu, dengan sekira, yadharu, bisa menjadi tampak, bihi, dengan pelaksanaan pada beberapa tempat tadi, bisa menjadi tampak asyiaru, syiar Islam. Jadi kalau desa itu adalah desa yang besar atau cakupannya seperti kecamatan, maka pelaksanaan jamaah tadi itu harus dilaksanakan pada beberapa tempat sekira syiar Islam menjadi tampak. Wadhabitu dzalika, adapun batasan pelaksanaan jamaah tadi adalah alla tashuqqal jama'atu, sekira tidak sulit apa jamaah, ala talibiha, atas orang-orang yang mencari jamaah. Jadi pelaksanaannya tadi harus dilaksanakan pada beberapa tempat sehingga orang yang mencari sholat jamaah itu tidak kesulitan. Nah, kalau sekarang itu sudah banyak dan mudah, yaitu di musala-musala dan di masjid-masjid itu sudah dilaksanakan sholat jamaah. Wa alla yahtashima shaghirun wala kabirun, dan sekira tidak menjadi canggung siapa anak kecil, wala kabirun, dan tidak menjadi canggung juga kabirun, orang dewasa, menjadi canggung min dukhuli mahalliha, dari memasuki tempat jamaah. Jadi tempat pelaksanaan jamaah tadi itu harus dilaksanakan di tempat umum sehingga orang-orang itu tidak canggung memasuki tempat jamaah. Fa in uqimat, maka jika jamaah tadi itu didirikan ala wajhin, dengan bentuk la yadharu, yang tidak bisa menjadi tampak, bihi, dengan bentuk tersebut, asyiaru, syiar Islam, ka'an uqimat fi mahallin wahidin, seperti jamaah tadi itu didirikan di satu tempat, fi baladin kabirin, di desa yang besar, bihaitsu yasyuku huduruhu, dengan sekira sulit datang ke tempat itu, alal bait, atas orang yang jauh. Au uqimat fil buyut, atau jamaah tadi didirikan di rumah-rumah, bihaitsu, dengan sekira, yustahya, dengan sekira dibuat malu, keduanya tadi yaitu anak-anak dan orang dewasa tadi dibuat malu, min dukhuliha, dari masuk ke rumah-rumah, maka lam yasqutil fardu, maka jika demikian fardu kifayah tidak gugur. Jadi intinya sama, pelaksanaan jamaah tadi itu harus didirikan di tempat-tempat umum sekira orang yang jauh itu mudah mendatanginya, dan anak-anak dan orang dewasa
itu mendatangi tempat itu tidak malu. Kalau tidak seperti ini, maka fardu kifayah belum gugur. Wakadha, begitu juga fardu kifayah belum gugur idza uqimat, apabila jamaah tadi didirikan kharijal imron yaitu di luar padat penduduk. Jadi sholat jamaah tadi didirikan di luar padat penduduk, misalnya didirikan di luar desa yang enggak ada penduduknya, maka fardu kifayah belum gugur. Bihaitsu takunu fi makanin, dengan sekira adanya jamaah tadi itu didirikan di satu tempat, tuksoru, yang dikosor, fihi, pada tempat itu, as-sholatu, sholat, artinya tempat tadi sudah keluar dari batas desa, maka bagaimana? La yakfi fi suqutil fardi, maka pelaksanaan jamaah tadi itu tidak cukup di dalam menggugurkan fardu kifayah. Wallahu alam, ini saja yang bisa dibaca pada kesempatan ini, semoga ada manfaatnya.